Pasti kalian bingung ya, kenapa gue teriak-teriak? Bingung kan? Ini bukan gara-gara hantu, apalagi karena kaki gue kejepit. Jadi gini ceritanya. Wih, gacor nih, emang banyak. Kalau gue naruh lebih gede lagi, pasti udah banyak nih. Tuh kan menang lagi gue. Nice. Gak cuma gue tambahin. Gak percuma gue pakai layar segede gini. Mungkin kalian ngiranya gue menang terus, tapi kata sahabat gue, Bang Haji Romera mah, judi menjanjikan kemenangan. Ingat kan? Dan itu kejadian gue. Menang ketagihan, kalah makin penasaran. Gitu aja terus sampai kita nih merasakan kesengsaraan. Yud, sekarang nama kamu sudah tidak ada lagi di kartu keluarga kita. Malu tahu mama punya anak kayak kamu, penjudi. Hah? Keluarga pun tidak menganggap aku ada. Hidup seperti ini bukan yang aku inginkan. Sendirian, pinggirkan. Tidak! Ibu, maafkan aku. Aku tobat, Ibu. Aku ingin seperti dulu. Halo, mana nih? Utang kamu udah numpuk. Aduh, Pak, saya belum ada dana, Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus hari ini. Tapi, Pak, Saya tahu lokasi kamu ada di mana. Saya udah kirim orang buat jemput kamu. Siapin duitnya sekarang. hidup tidak akan pernah sempurna. Berapapun kamu mengejar hidup tidak akan kamu dapatkan. Seberapa banyak kemenangan yang kamu inginkan, justru kekalahan yang kamu dapatkan. Manusia memang tidak akan pernah puas sampai saatnya napas terhenti. Ternyata cuma mimpi. Ya iyalah, lo kan gak main judi online. Lagian, Jaksa Agung kan udah ngeluarin surat edaran tentang larangan segala bentuk judi di lingkungan kejaksaan. Jadi jauhilah tuh judi. Pokoknya lo jangan sampai kasut dia tuh. Ya. Wah, jangan nyalain gua lo. Lagian orang-orang pada main judol. Udah, gue cabut. Nama pentol, saya ini kerupuk. Seleksi anggota Kompolnas telah usai. Penentuan yang terpilih ada di tangan sang presiden, Bapak Joko Widodo. Akan tetapi, kredibilitas Pansel Kompolnas masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Mulai dari adanya dugaan titipan, orang titipan, adanya pengguguran peserta tanpa klarifikasi, dan bahkan adanya dugaan tak transparan. Untuk itu, kita akan membahas mengenai Kompolnas atau Pansel Kompolnas bersama Abang Andi Syafrani, oke. Apa kabar, Abang? Baik, alhamdulillah. Baik, Abang. Jauh-jauh kita ke Bogor ini, Bang. Iya, kita numpang 4 orang. Bang, Abang ini advokat ya? Ya, saya seorang advokat, juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, Abang juga sebagai dosen juga. Tapi kalau sebelum kita lebih jauh membahas Pansel Kompolnas atau Kompolnas itu sendiri, apa yang mendasari Abang mengikuti seleksi Kompolnas ini? Ya, pertama tentu ini adalah sebuah kesempatan kita selaku aktivis gitu ya, selaku orang yang ingin melakukan upaya perbaikan gitu terhadap apa yang terjadi di negara ini. Dengan dibukanya seleksi, yaitu adalah ruang kita untuk bisa berpartisipasi secara langsung. Karena dalam konteks demokrasi, partisipasi yang utama itu adalah kita involve dalam sistemnya gitu. Jangan sampai kita banyak berteriak di luar tapi ternyata kita tidak didengar sama sekali. Dalam sistem yang sudah berjalan itu kan lebih banyak penyerapan aspirasi itu melalui kelembagaan karena sudah tertata, peranatanya sudah berjalan gitu. Nah, dengan peranata yang sudah ada ini, maka
akan lebih baik kita bisa berpartisipasi langsung masuk ke dalam lembaganya dan melakukan upaya semaksimal mungkin yang kita lakukan untuk memperbaiki ya misalnya tuduhan-tuduhan minor selama ini tentang institusi kepolisian. Kita tahu lah belakangan nilai dari lembaga ya polisian ini kan cukup rendah gitu ya, meskipun belakangan katakanlah ada angka-angka survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan itu mulai pulih gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah kasus-kasus yang dimunculkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian ini kan sangat luar biasa sekali. Nah jadi atas dasar itu ya saya berupaya untuk mendorong diri saya sendiri, menyemangati diri bahwa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa bergabung dalam lembaga yang memang secara perundang-undangan diberikan fungsi pengawasan eksternal. Kompolnas kan adalah pengawas eksternal dan langsung berada di bawah presiden. Nah, saya lihat ini adalah sebuah lembaga yang punya posisi cukup strategis untuk kita bisa memberikan rekomendasi langkah kebijakan yang tujuannya adalah membuat profesi polisi ini menjadi lebih baik, ya kan, lebih mandiri, lebih profesional dan menjadi pengayom bagi masyarakat, ya kan, bukan justru malah jadi beban gitu yang menakut-nakuti karena persepsi yang muncul kan misalnya sekarang yang gitu ya. Ya kalau ngomong polisi orang takut gitu. Sudah negatif aja bawahnya. Nah, makanya ini yang harus kita coba lakukan upayanya seperti apa gitu. Tapi menurut Abang, dari yang Abang alamin dari seleksi Kompolnas dari 100 sekian lah ya sampai Abang 127 awalnya ya. Sampai Abang ke tahap 24 besar ya betul. 24 besar. Tapi menurut Abang dari yang Abang lalui tahap-tahap ini sudah sekredibel apa sih Pansel Kompolnas untuk menyelenggarakan seleksi ini, Bang? Dari kacamata Abang aja. Pertama memang tidak ada timetable ya yang pasti yang disampaikan oleh Pansel. Nah waktu itu dijawab oleh ketua tim Pansel, mereka tidak terikat oleh waktu karena ingin mencari yang terbaik, alasannya begitu. Ya kan, meskipun mereka berkejaran dengan masa bakti dari Kompolnas yang masih ada, karena masa bakti mereka itu kan berakhir di bulan September atau Agustus kalau saya nggak salah ya. Agustus kalau nggak salah itu udah habis gitu. Nah, tapi ketua Pansel bilang kami nggak mau deh dipaksa dengan waktu, kami mau bebas. Nah, efeknya memang tidak ada schedule yang jelas dari tahapan itu. Jadi kita tahunya kapan akan tes berikutnya, ya kan, siapa yang lulus, ya itu dari pengumuman yang disampaikan oleh Pansel. Karena tidak pernah disampaikan dari awal bahwa ini loh tahapannya, kemudian tanggalnya dan seterusnya. Jadi kita ya selalu nunggu akhirnya kan. Jadi nggak jelas ya. Nah, jadi dari aspek ke situnya memang kita tidak dapat kepastian tentang apa namanya tahapan berikut juga jadwalnya seperti apa. Nah, yang kedua ketika pendaftaran memang itu ada apa namanya klasifikasi ya sejak awal. Nah, pengklasifikasian peserta dari unsur pakar kepolisian dan tokoh masyarakat memang itu ditentukan oleh Pansel. Panselnya itu dari awal ya. Sejak awal, ketika mendaftar itu kita sudah dikasih kode, gitu ya, sudah dikasih kode yang ya kita pun nggak tahu seperti apa ininya dasarnya ya kan. Tapi ketika pendaftaran kita terima berkas daftar itu sudah dengan kode. Misalnya saya ketika masuk hari pendaftaran itu kan saya di hari terakhir, kalau nggak salah hari Jumat kan saya udah langsung dikasih kode TM 109. Nah, TM itu apa, Bang? TM itu tokoh masyarakat. Oh, tokoh masyarakat ya. Demikian juga saya kira calon peserta yang lain saat itu pun juga sama lah. Sama Abang berpikirnya begitu. Ya, jadi memang sudah ada klasifikasi gitu. Nah, memang kan ya undang-undang dan peraturan gitu ya, Perpres juga bilang begitu. Kompolnas ini yang diseleksi itu terdiri dari 2 komponen yang diseleksi. Kan ada satu komponen yang tidak diseleksi, yaitu dipilih langsung oleh presiden ya. Yaitu dari satu tokoh masyarakat dikasih kode TM, kemudian pakar kepolisian dikasih kode PK. Nah, itu sejak awal sudah ada pembagian itu. Jadi PK di sini pakar kepolisian ya, bukan PK yang lain ya, teman-teman ya. Jangan berpikir yang lain PK-nya nih. bukan peninjauan kembali, bukan. Ini adalah pakar kepolisian. Pakar kepolisian. Ya. Tapi
mulai dari tadi PK atau TM itu dari awal pendaftaran, tapi sampailah abang ke 24 besar ya, Ya, dan tidak lolos. di 24 besar saya masih. Oh, saya masuk ya, ke 12-nya yang nggak ya, lolos. ke 12-nya. Terus abang melakukan keberatan. Itu bisa dijelasin nggak, Bang? Ya, Keberatannya begini, kenapa? kita kan mengikuti wawancara ya, itu satu persatu dari 24 nama yang diumumkan. Setiap orang dikasih waktu 1 jam untuk wawancara, dan itu di 3 hari berturut-turut gitu ya, karena 24 orang maka dibagi 3 hari. Nah, setelah wawancara, nah tadi kita kan nggak tahu kapan pengumumannya nih gitu ya. Kita menunggu semua, ini kapan ada pengumumannya dan seterusnya. Itu jedanya agak panjang karena seingat saya wawancara itu di awal September. Oke, Mas. Di awal banget, awal September. Nah, akhirnya pada tanggal 17 September lah itu ada pengumuman. Jadi jedanya cukup panjang gitu ya, antara tes wawancara dengan hasil. Nah, di pengumuman itu disebutkan bahwa sebenarnya pleno pansel sudah berlangsung di tanggal 9 September. 9 September gitu ya. 9 September mereka udah pleno, tapi kemudian baru disampaikan ke publik tanggal 17. Nah, itu kan juga ada jeda cukup panjang untuk tes terakhirnya. Beda dengan tes-tes sebelumnya. Dalam tes-tes sebelumnya, dalam rilis yang disampaikan oleh pansel itu ada yang hasil tesnya itu diumumkan pada hari yang sama setelah mereka pleno. Jadi pleno hari ini misalnya pagi, siang mereka rilis langsung. Ada yang pengumumannya itu dilakukan 1 hari setelah pleno. Misalnya kemarin mereka pleno, kemudian esoknya mereka langsung sampaikan ke media gitu ya. Nah, untuk tes terakhir yang memilih 12 nama ini memang dipanjang tadi. Kalau nggak salah saya tanggal 3 atau tanggal 2 gitu ya. Saya tesnya. Nah, kemudian disampaikan tanggal 9 mereka udah pleno, artinya 1 minggu. Nah, 1 minggu lagi baru berselang ada rilisnya. Kan ini panjang. Ada kejanggalan. Ya, di sini saya ini tidak seperti pola yang seperti biasanya. Nah, yang sudah dilakukan oleh pansel gitu ya. Nah, hal ini yang kita nggak tahu kenapa gitu ya. Apakah memang alot dalam proses penentuan 12 ini gitu ya, atau seperti apalah. Karena mungkin ya ini adalah hasil akhir ya. Bisa jadi mereka mungkin butuh waktu panjang gitu. Nah, tapi kan juga plenonya sudah dilakukan tanggal 9. Dan pertanyaannya kenapa baru diumumkan tanggal 17? Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya sehari sehari setelahnya mereka umumkan atau pada hari itu juga gitu. Kenapa? Karena kan peserta ini menanti. Ini infonya bagaimana nih yang 24 orang ini kan, saya masuk atau tidak gitu ya kan. Gantung lah ya. Ya, kita menunggu-nunggu informasi karena kan semua informasi satu pintu ya, hanya lewat website atau ya ada yang masuk lewat media lah biasanya kan. Kita kadang dapat informasinya dikirim teman dari berita, link berita gitu kan. Nah, ketika diumumkan nama saya nggak masuk untuk 12 besar dari perwakilan tokoh masyarakat gitu ya. Ya, saya pada awalnya sih ya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya tidak ada ngerasa sedih apa gitu ya. Mungkin saya langsung berefleksi diri, oh memang bisa jadi kapasitas saya dianggap belum pantas. Ya kan? Nah, beberapa hari kemudian saya ngecek ulang gitu daftar nama itu, dan juga diinfokan juga oleh kawan-kawan, dicoba dicek ulang tuh nama-nama ya kan. Itu ada 1 orang yang dia harusnya terkategori PK dari unsur pakar kepolisian tadi ya. tapi kemudian dimasukkan oleh pansel dalam unsur tokoh masyarakat. Oke. Saya bener nggak nih ya kan? Kita kan pasti mau melakukan verifikasi dong. Saya buka dokumen-dokumen yang sudah ada. Oh iya ya, saya bilang ini kodenya jelas. Karena tadi kan sejak awal kita pendaftaran sudah diklasifikasi, dikasih kode gitu. Kodenya adalah PK ya, tapi diumumkan lolos yang 12 besar itu. Masuk 12 besar dari kategori tokoh masyarakat. Nah, di sini saya mulai mempertanyakan ya kan, ini apa dasarnya kan gitu. Nah, akhirnya saya langsung melayangkan surat. Ada 2 surat yang saya layangkan. Pertama klarifikasi, yang kedua keberatan. Nah, di surat klarifikasi itu simpel saja, saya minta argumen lah, karena kan semua harus ada argumennya buat saya. Yang kedua, saya ajukan bentuknya sudah dalam bentuk keberatan. Kenapa? Karena memang menurut saya ini perlu dilakukan prosesnya sesuai dengan tata acara dari
ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Kebetulan kita di sini merujuk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, ada diatur di pasal 75 tentang mekanisme keberatan. Saya mereferensi kepada pasal itu dan saya kirimkanlah surat keberatan kepada pansel gitu ya, karena itu kan ada batas waktunya juga, dan kemudian tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang ini saya berharap nanti pansel bisa memberikan jawaban dari keberatan itu. Nah, karena apa? Karena ada mekanisme selanjutnya yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat yang merasa keberatan gitu terhadap keputusan ataupun perbuatan faktual yang dilakukan oleh pejabat negara gitu ya, atau ya pejabat tata usaha negara sebutannya gitu. Tapi tadi yang abang bilang keberatan itu dari pansel Kompolnas itu sudah ada jawaban nggak sih bang? Sampai hari ini sih belum ya, karena kan saya juga baru mengajukan resminya Jumat kemarin. Oh baru. Ya baru Jumat kemarin, dan mereka memang berdasarkan peraturan dikasih waktu gitu untuk memberikan jawaban. Ya tentu ya saya berharap ada jawaban resmi tertulis dari mereka sehingga kita tahu apa alasan terjadinya perubahan status tadi ya dari PK menjadi TM gitu. Kenapa? Karena ini penting menurut saya. Sebab ada kota. Ini bicara soal kota ya. Ini kan yang akan dipilih adalah 6 orang. 6 orang ini terdiri dari 3 mewakili PK, 3 mewakili TM gitu. Nah, ketika sejak awal seseorang sudah diplot mewakili atau diposisikan sebagai peserta untuk mengambil kota dari PK, maka tentu kita berebut kota masing-masing dong, masing-masing coupling, udah ada couplingnya nih. Ya, saya misalnya dari TM ya tentu kita berhitung bahwa yang kita kejar adalah kota dari TM, ya kan? 6 dari TM, 6 dari PK. Nanti 3 yang akan dipilih presiden juga sama gitu, representasinya sama. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang nyebrang, otomatis dong ada kerugian bagi para peserta yang berasal dari satu kelompok ini. Kenapa? Kota dia, jatah dia, kesempatan dia hilang. Diserobot yang lain. Nah itu ini yang saya pertanyakan gitu ya, karena ini bicara soal asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, di mana ya kita harus dapat kepastian dong soal status kita ini seperti apa. Tidak diubah semena-mena, apalagi diubahnya di akhir tahapan. Ada kejanggalan lagi. Nah, gitu kan. Kalau mau sejak awal dong dilakukan perubahan, atau di pertengahan. Tentu dengan klarifikasi. Misalnya ternyata ini ada beberapa orang tidak setuju dengan klasifikasi yang disampaikan oleh pansel dan mereka mengajukan keberatan terhadap klasifikasi itu. Nah, oke, silakan diputuskan terhadap keberatan itu, kemudian dipindahkan statusnya. Tapi itu dalam proses yang di awal, sejak dalam proses, tidak ujuk-ujuk di akhir ya. Atau enggak seenggaknya gitu. Harus ada klarifikasi juga dari seperti pansel apa gitu kan. Nah, ini yang saya harapkan dapat jawaban dari mereka gitu. Tapi bisa disebutin nggak sih bang kisi-kisinya siapa sih orangnya? Atau cari tahu sendiri aja atau gimana? Ya, saya kira itu jelas lah. Jelas. Karena kan diumumkan selama ini di publik dengan lampiran dari nama masing-masing peserta dengan kodenya. Kan ada PK sekian, TM sekian, itu kan ada semuanya gitu ya. Saya kira itu bisa gampang ditemukan lah. Ya. Ini nggak usah kita sebut di sini biar temen cari aja sendiri. Iya. Oke, tadi abang keberatan dari abang nggak lolos karena ya tadi tiba-tiba diserobot itu, tapi menurut abang sendiri, abang ini kan nggak lolos barisan sakit hati, enggak juga ya, bukan? Ya, saya selalu bilang saya nothing tulus lah ya, gitu ya. Maksudnya kita berkompetisi, dan kompetisi itu adalah sesuatu yang penting, harus dilakukan, ya namanya proses seleksi. Nah, ketika kemudian saya dianggap tidak qualified misalnya, ya kan, ya silakan, itu kan penilaian dari pansel gitu. Tapi tadi jangan sampai tindakan pansel itu merugikan. Ini kan bukan bicara soal kepentingan saya pribadi, gitu ya, tapi bicara soal kepentingan seluruh peserta yang berasal dari kelompok tokoh masyarakat. Gitu. Tapi dari 12 nama ini bang yang lolos, dari pandangan abang sendiri, apakah udah layak ke-12 nama itu lulus? Atau saya nggak bisa memberikan penilaian secara pribadi ya, karena kan tidak semuanya saya kenal langsung, termasuk kualifikasinya gitu ya. Ya tentu pansel punya
penilaian itu dan memang ya sebaiknya dalam rangka transparansi kan juga kalau misalnya ada model tas scoring kah, ada ranking, ya ada baiknya juga gitu ya, itu disampaikan juga kepada peserta gitu ya, biar kalau buat saya pribadi sih kan saya tipikal orang yang suka merenungi kekurangan diri sendiri gitu ya, saya ini kurangnya apa ya kan, dan kalau misalnya saya dikasih tahu maka saya akan berusaha untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki kekurangan itu gitu. Nah, ada baiknya memang itu disampaikan rankingnya berapa, skornya berapa, dan seterusnya. Kalau misalnya ada alasan dia tidak pantas itu apa, begitu ya. Ya biar disampaikan lah, kan biasanya juga bisa dikirimkan secara pribadi ke masing-masing orang. Misalnya kalau di luar negeri ya, setahu saya misalnya kalau kita tidak lulus seleksi itu akan disampaikan Anda belum layak untuk mendapatkan ini karena begini misalnya. Biasanya ada alasan-alasan ya kan, dan itu kan dikirimkan secara pribadi masing-masing sehingga kita pun oke, nggak ada masalah ya kan, kita bisa paham bahwa memang kita masih belum dianggap qualified dan seterusnya. Nah ini kan tidak ada gitu, semuanya disampaikan kepada publik, tapi kita juga nggak pernah tahu argumentasi apa, terutama dalam kasus yang saya sampaikan sebagai keberatan gitu, argumentasinya apa kok bisa orang bergeser dari satu posisi ke posisi yang lain gitu. 12 nama ini kan udah ke tangan presiden ya, Pak Jokowi. Anggaplah abang sudah melakukan keberatan, anggaplah tidak digubris lah ya, dan sudah Pak Jokowi sudah memilih 6 orang yang jadi anggota Komisioner Kompolnas. Tapi menurut abang sendiri ini apakah bisa dibilang cacat hukum nanti yang terpilih itu? Ya tergantung dari mekanisme hukum apa yang akan diambil oleh orang-orang yang merasa keberatan. Kan ini kan bukan saya pribadi aja nih, tapi saya dengar juga ada beberapa orang yang mengajukan keberatan. Nah kalau ternyata langkahnya adalah mengajukan keberatan ini sampai membawa persoalan ini ke meja hukum gitu ya, ya katakan misalnya masuk gugatan ke PT UN gitu, maka ya tentu keputusan presiden nanti dalam pengangkatan anggota Kompolnas yang terpilih itu pun bisa menjadi objek dalam gugatan. Ya kan, karena apa? Karena putusan ini berasal dari mekanisme yang dianggap tadi cacat hukum kah, cacat administrasi kah, atau apapun. Artinya ini akan panjang urusannya gitu ya. Maka dalam hal ini saya gitu ya meminta kepada presiden untuk tidak segera melakukan proses pengangkatan terhadap Kompolnas ini. Apalagi memang waktu jabatan masa Presiden Jokowi kan udah tinggal sedikit gitu ya. Mungkin ya. Nah itu dia, jadi saran saya akan lebih bijak gitu kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi pertama terhadap pansel dengan adanya beberapa keberatan ini ya kan. Yang kedua, mempertimbangkan ulang untuk melakukan pengangkatan terhadap 12 nama gitu ya yang diajukan oleh pansel untuk menjadi 6 nama, mengingat ada persoalan yang masih mengganjal dalam proses ini gitu, dan akan lebih baik jika memang ini diserahkan kepada presiden yang akan datang agar ada waktu yang cukup untuk melakukan tadi proses evaluasi dan bahkan perlu tadi melakukan proses seleksi ulang jika memang terbukti nanti secara hukum ditemukan ada cacat administrasi ataupun ada kesalahan dalam prosedurnya gitu, sehingga anggota Kompolnas yang terpilih kan mereka kasihan juga, mereka nggak tahu apa-apa gitu ya, mereka sudah mengikuti seleksi ya kan, artinya mereka jadi korban akhirnya. Nah itu yang kita nggak mau, dan ketika mereka dari awal sudah disorot tentang mekanisme ini, khawatirnya ada cacat bawaan ya yang melekat pada diri mereka ketika mereka nanti menjabat sebagai Kompolnas. Dan ini kan tentu akan mengurangi kredibilitas gitu ya, dan legitimasi mereka sebagai anggota Kompolnas untuk bisa menyuarakan aspirasi publik terkait dengan upaya perbaikan institusi kepolisian. Nah ini menurut saya yang harus dihindari, jangan sampai nanti suara miring ini terus ada dan membuat legitimasi Kompolnas tidak menjadi baik gitu kan. Padahal kita kepingin ke depan Kompolnas ini lebih kuat untuk menjadi mitra kepolisian dalam proses pengawasannya gitu. Tapi tadi kita udah banyak cerita, juga tadi Insan juga singgung di awal titipan lah, terus adanya abang merasa dirugikan, terus banyak juga yang
merasa tiba-tiba gagal karena dicantelin apalah segala macam, tidak ada klarifikasinya. Tapi menurut abang sudah, karena ada selentingan yang mengatakan ini cuma seleksi ini cuma buang-buang duit aja ini, karena udah ada orang titipan tadi. Nah, pandangan abang, apakah memang seharusnya nggak usah ada seleksi atau sekali aja ditunjuk udah ini udah tahu orang titipannya, atau Ya. bagaimana menurut abang? Prinsip saya seleksi itu sebuah keharusan, Oh, gitu, keharusan. dalam upaya untuk mencari figur yang terbaik, gitu kan, dari peserta yang mendaftar tentunya, gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa pansel itu bukan tim ses. Oke, Nah, pansel bukan tim ses. ini yang harus betul-betul diresapi, gitu ya. Dan kita pun juga sebagai peserta pun sangat paham juga gitu, bahwa harusnya mereka bisa bertindak objektif, selektif, namanya juga pansel, ya kan, dan menentukan kriteria-kriteria yang itu menjadi ukuran objektif untuk melihat kualifikasi dari semua peserta. Itu jangan kemudian, kalau tim sel kan beda, kalau tim sel kan udah jelas saya pokoknya dukung A Ini. sampai akhir, ya kan, jagoan dia harus dipaksa memenuhi melewati semua Gimana pun ukuran caranya. itu, bagaimanapun caranya. Nah, ini yang kita hindari dalam sistem kita yang sekarang ini, yang harusnya itu dihindari lah, ya kan, karena sekali lagi saya ingin tegaskan, pansel bukan tim ses yang bukan dia tim ses. mengamankan jagoannya sampai akhir, gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, ya kan, ya bagaimana kita mau berharap pada pembentukan lembaga yang kuat sejak awalnya? Ya kalau kayak begitu kan, tadi orang yang bilang ngapain juga dibuka seleksi, mendingan kalian tentuin aja masing-masing bawa jagoan, ya kan, jagoannya langsung dipilih. Nah, pertanyaannya, maukah kita terus melanggengkan situasi seperti ini? Gitu. Nah, kalau kita kepingin melihat negara kita ini lebih kuat, lebih kokoh, gitu ya, dengan institusi-institusinya yang juga kokoh, gitu kan, ya tentu institusinya diisi oleh orang-orang yang qualified tadi, dipilih dengan sungguh-sungguh oleh pansel yang bukan tim ses. Nah, gitu kira-kira, ya kan, harapannya seperti itu. Harapannya. Iya. Jadi pansel itu bukan tim ses, sekali lagi ya. Itu kritik tajam banget itu. Tapi abang, ini kan udah kepilih juga yang 12 itu, belum sih ya, baru 12 itu ya. Tapi apakah menurut abang dengan apa yang terjadi saat ini sudah ada dua nama dari kepolisian yang lolos ya, atau purnawirawan kepolisian ya. Menurut abang, apakah memang seharusnya ada dari unsur kepolisian di Kompolnas ini, atau memang harus orang sipil aja? Ya, kalau saya pribadi gitu ya, berpandangan akan lebih baik jika karena ini pengawas eksternal gitu ya, maka tidak ada unsur kepolisian di sana. Sebab polisi sudah punya pengawas internal. Gitu, ya biarkan pengawas internal ini juga ada, dan itu penting karena itu melekat dalam institusi mereka. Nah, dibentuknya pengawas eksternal ini tentu adalah bagian dari penyeimbang yang harusnya diisi oleh bukan unsur yang sama. Kan pertanyaannya, ngapain sudah ada pengawas internal, kemudian ada lagi orang yang dari institusi yang sama duduk di pengawasan eksternal. Jadi takutnya ada kepentingan ya. Pertama begini, tentu ada barrier psikologis dari orang tersebut, ya kan. Ya namanya juga semangat the corps. Itu kan juga harus kita perhatikan, gitu ya. Kalau sudah ada semangat korps, ya tentu mereka akan lebih memilih semangat itu. Nah, yang kedua, di institusi yang ranking kepangkatan itu sesuatu yang menandakan eksistensi, gitu ya. Maka kalaupun mau misalnya ada orang mantan gitu ya dari institusi yang sama, harusnya dipilih dengan ranking tertinggi, misalnya bintang 4 sekalian. Kenapa? Karena itu akan tadi membuat psikologinya akan berbeda. Gitu loh, ini atasannya langsung. Ya biar sekarang dia yang mengawasi, tapi bintangnya sekalian bintang 4. Kalau ada bintang 5, bintang 5 dah sekalian, gitu ya kan. Nah, jangan bintangnya di bawah itu. Kenapa? Karena yang akan diawasi adalah bintangnya lebih tinggi dari dia. Pertanyaannya, Anda
sanggupkah mengawasi orang yang bintangnya, pangkatnya, rankingnya lebih tinggi dari Anda dalam institusi yang sama? Sepertinya tidak. Bukan saya yang jawab. Oke Bang, tadi kan kita udah bahas, udah ngalur ngidul dari pansel bobrok lah segala macem. Tadi Abang nyinggung masalah bawahan ngawasin atasan lah atau pangkatnya ya maksudnya. Tapi kita kelewat satu nih Bang. Abang kan udah melewati tahap seleksi ya dari awal sampai ke 24 besar itu Bang ya. Tapi dari seleksi itu Abang menemukan hal menarik gak sih? Atau yang lucu-lucu gitu Bang dari Ada yang seleksinya unik itu. lah ya gitu ya. Unik. Kita kan ada salah satu fasenya itu tes kesehatan dan psikologi ya. Nah itu dilaksanakan di klinik Polri. Tes psikologinya itu menggunakan instrumen MMPI, ya, MMPI instrumen itu yang memang dipakai dalam tes psikologi gitu. Nah kita tesnya memang sudah cukup canggih menggunakan tab seperti ini, gitu ya. Dan kemudian setelah selesai langsung otomatis itu sebenarnya ada hasil yang kelihatan. Oh langsung ya. Ya, nah uniknya itu ternyata ketika tes saya selesai itu disebutkan di situ angka untuk tes saya itu dianggap tidak normal lah, kira-kira begitulah ya kan. Saya merasa unik juga karena apa? Karena pertanyaan banyak ya. Itu hampir 600 pertanyaan kalau saya nggak salahnya, banyak sekali. Nah, tapi baiknya ada kemudian semacam verifikasi dengan wawancara terhadap hasil. Nah, saya kebetulan diwawancarai oleh anggota kepolisian yang dia itu mengaku sebagai penanggung jawab terhadap instrumen dari tes itu. Oke. Nah ini kan saya sempat bertanya, nah apa yang menyebabkan angka jawaban saya ini dianggap semacam tidak normal gitu kan, tidak valid gitu ya. Nah saya menyampaikan dalam versi saya, pertama saya bilang pertanyaannya itu menurut saya masih banyak menggunakan bahasa yang vagu gitu ya. Ini masih belum jelas apa maksudnya gitu kan. Dan saya bilang ini pasti terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya kan? Jadi nggak jelas. Ya, dan kedua saya bilang ini sepertinya instrumen belum diuji coba validitasnya, ya kan? Entah saya nggak tahu ada mau menggunakan construct validity seperti apa, saya bilang. Tapi saya merasa ini instrumen belum sepenuhnya valid menurut saya, karena saya bilang saya ini punya latar belakang peneliti, sehingga saya cukup punya saya punya cara untuk membaca gitu instrumen ini seperti apa gitu. Dan diakui oleh pewawancara saya itu, dia bilang iya Pak memang begini katanya. Ini instrumen kita belum uji. Bapak lihat dong itu instrumen itu adalah MMPI 2. Oh oke, ya betul ada MMPI 2. Nah selama ini yang dipakai dalam tes-tes yang biasa itu MMPI 1 sudah. Jadi sudah ini udah grade yang naik nih, sudah di-upgrade gitu. Nah memang untuk upgrading ini kita belum lakukan uji coba terhadap instrumennya, dia bilang. Kemudian ini pertama kali dipakai. Wah, saya bilang berarti kita ini semacam kelinci percobaan. Saya bilang, ya memang kita karena mendesak waktunya Pak, katanya. Atasan kita minta instrumen terbaru ini harus segera di-launch dan dipakai gitu. Akhirnya kita pakai lah gitu ya. Nah memang efeknya adalah ya tadi ada beberapa, bukan hanya saya doang, ketika dicek hasilnya non valid gitu kan, atau tidak normal begitu ya. Ya saya bilang ya kalau begitu coba nanti dilakukan, saya bilang validitas kontrak seperti apa, konstruknya seperti apa, kemudian ditriangulasi kah atau apa sehingga instrumen ini bisa lebih baik ke depannya untuk diuji cobakan ke orang-orang, karena kalau enggak nanti kasihan mereka juga yang menganalisisnya ya kan. Jawabannya nanti banyak orang-orang yang ditemukan, oh ini secara psikologis kok aneh misalnya kan. Itu itu salah satu yang menurut saya juga menarik gitu dalam proses ini gitu ya. Tapi selain itu ada lagi nggak? Dalam wawancara sih pertanyaannya ya standar ya buat saya, maksudnya lebih banyak penggalian aspek personal gitu ya, latar belakang saya misalnya selaku aktivis ya kan, yang aktif di organisasi kemasyarakatan, misalnya saya presiden LIRA, ditanya tentang LIRA. Saya HMI, kami ya kan, saya ditanya bagaimana kalau ada junior HMI yang biasanya datang bawa proposal atau apa katanya. Ya menurut saya itu sesuatu yang biasa aja gitu ya. Dan karena saya tidak melihat ada hal-hal yang unik dan aneh gitu ya kalau terkait dengan
tahapan-tahapan yang ada gitu. Makanya kita bertanya-tanya seperti apa gitu penilaian yang dilakukan secara objektif oleh pansel ini untuk memberikan penilaian kepada seluruh peserta. Kira-kira begitu ya. Tadi Abang melakukan keberatan kepada pansel Kompolnas, tapi setelah ini Abang melakukan keberatan, tapi Abang apakah akan menempuh jalur hukum tadi ke PT UN atau gimana? Tergantung dari jawaban nanti. Oh, lihat jawabannya dulu Ya, ya. pasti kan kita akan lihat jawabannya seperti apa. Tapi yang jelas apa yang saya lakukan, saya sudah upayakan dengan sesuai gitu ya dengan tata acara ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berarti kita tunggu dari jawaban dari pansel Kompolnas dulu Ya. Bang ya. Oke, sebelum kita tutup Bang, harapan Abang untuk 12 nama anggota Kompolnas ke depannya, dan harapan Abang kepada anggota atau mungkin calon anggota seleksi yang harus gugur di seleksi Kompolnas ini gimana? Ya prinsipnya kan begini, ya tentu siapapun nanti yang terpilih kita berharap dia bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Harapan orang terhadap Kompolnas sangat tinggi di tengah evaluasi dan pandangan serta persepsi yang ya minor gitu ya terhadap lembaga kepolisian. Karena kita butuh mitra yang kuat untuk bisa memperbaiki polisi ini gitu ya, karena polisi ini adalah pelayan masyarakat. Dan karena itu dia harus maksimal untuk bisa melakukan pelayanan itu. Nah, kita berharap nanti yang terpilih siapapun bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, buat kawan-kawan kayak saya ini kalau lulus ya kita akan mungkin bisa mengabdi ya kan dengan kapasitas kita masing-masing untuk memperbaiki diri kita pribadi dulu yang pastinya ya kan. Bagaimana mungkin kita memperbaiki orang lain dan institusi kalau kita tidak bisa memperbaiki diri sendiri ya kan. Ya dengan cara tadi menjaga keberanian dan selalu jujur serta konsisten dalam bertindak. Karena itu yang menurut saya yang hilang dari nilai besar kenegarawanan saat ini gitu ya, keberanian, kejujuran ya kan, menyampaikan apa adanya dan tentu bersikap kritis sambil kita tidak melakukan ya proses dekonstruktif gitu terhadap yang ada, tapi kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran maupun tenaga maupun apapun yang bisa membawa manfaat lebih banyak. Buat saya itu konsepnya. Jadi memang intinya itu demi kebaikan Kompolnas ke depannya. Jadi Abang tidak ada rasa sakit hati atau gimana, tapi setidaknya Abang harus menegakkan apa yang salah di dalam pansel Kompolnas ini. Ya, itu sesuatu yang harus kita lakukan dalam upaya untuk ya tadi membuat pansel ini lebih kredibel, ya kan? Tentu hasilnya pun menjadi baik juga. Ya. Nah, kalau misalnya prosesnya masalah, nanti kan hasilnya masalah. Nah, inilah yang harus kita jaga, gitu. Kesian juga nanti yang anggota kepilih Bang ya nanti ke depannya. Ya. Oke Abang, terima kasih. Terima kasih, dan saya lagi makasih. Siap Abang. Semoga nanti ke depannya kita akan, tapi kita tunggu dulu hasil dari jawaban dari Kompolnas. Nanti mungkin ke depannya kita akan ngobrol lagi ya sama Abang ya. Dengan nanti mungkin digugat di PT UN kita nggak tahu. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke. Makasih Abang. Makasih sama-sama. Bye-bye.